Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah cerita menarik tentang Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang putra. Ayahnya adalah sederhana yang hari-hari bekerja di sebuah toko. Ayah Mubarak itu adalah seorang pegawai toko yang sangat jujur. Kalau tidak salah itu dengan seorang saudagar besar di Turki waktu itu. Suatu hari Mubarak ini diminta oleh majikannya untuk mengambilkan buah delima di belakang istana itu. Dia ingin makan buah delima. Kata majikannya, "Wahai Mubarak, coba kamu ambil buah delima yang di belakang, saya ingin mencicipnya." Mubarak itu ambil di belakang, kasih tuannya. Majikan katakan, "Mubarak, ini masam, coba ambil batang yang lain." Mubarak ambil lagi batang yang lain, dicicip, ternyatanya Tuhan mengatakan juga masam. Ambil yang satu lagi. Mubarak ambil yang satu lagi. Setelah diserahkan dengan tuannya, ternyata juga masam. Sudah 3 batang buah delima itu diambil, semuanya masam. Lantas tuannya katakan, "Wahai Mubarak, kenapa kamu tidak cicip dulu?" Mubarak katakan, "Saya tidak diperintah untuk menyicip, saya hanya perintah untuk mengambilkan." Subhanallah, tuan saudagar itu tertarik dengan bahasa anak yang sangat jujur. Maka dia berunding sama istrinya, "Wahai istriku, putri kita satu-satunya ini, bagaimana kita nikahkan dengan Mubarak ini? Dia adalah seorang anak yang jujur. Surga saudagar besar itu hanya punya putri tunggal satu itu." Alhamdulillah istri setuju, maka dinikahkanlah Mubarak dengan putrinya satu-satunya. Mubarak itu lahirlah seorang anak yang nama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang ulama besar yang ahli dalam semua bidang ilmu fikih, hadis dan sebagainya. Singkat cerita, pada satu hari Mubarak mau menunaikan ibadah haji beserta rombongan sahabat-sahabatnya. Di tengah jalan, Mubarak melihat ada seekor burung mati di jalan, maka Mubarak itu turun. Maka burung bangkai yang baru mati dipindah ke dalam tong sampah sebelah kiri jalan. Lantas Mubarak bergerak kendaraannya untuk ke tanah suci. Sebelum bergerak, datang seorang ibu tua mengambil bangkai burung itu. Mubarak berkata, "Wahai ibu, bangkai burung itu adalah burung sudah mati, itu bangkai hukumnya haram." Ibu tua itu mengatakan, "Haram bagi Tuhan, tapi bagi saya tidak haram." Kenapa? Ada ratusan puluhan anak yatim piatu di rumah saya tidak makan. Nah, burung inilah akan saya masakkan untuk menyambung nyawa anak-anak yatim yang ada di rumah. Mubarak langsung turun, berkata dengan teman-teman, "Wahai sahabatku, kamu berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji, saya cukup batasi di sini." Singkat cerita, teman-teman yang berangkat ke tanah suci, Mubarak berhenti di situ. Biaya pergi haji itu diserah semua untuk ibu yang urus anak yatim, maka dia balik pulang ke kampung. Singkat cerita, sahabat-sahabatnya di tanah suci ketemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Kamu pulang segera menghadapkan ke rumah Abdullah bin Mubarak, sampai salam saya bahwa dia adalah seorang ahli surga." Wah, teman-teman pulang dari tanah suci, buru-buru itu sampai ke rumah Mubarak. "Wahai Mubarak, salam dari Rasulullah bahwa katanya adalah Tuhan Abdullah bin Mubarak adalah ahli surga." Allah mengatakan, "Yang ahli surga itu adalah kalian, karena kalian pulang dari tanah suci, karena saya tidak jadi berangkat karena biaya haji saya serah kepada ibu yang urus anak yatim itu." Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sesungguh sangat mulia orang-orang yang ngurus anak yatim itu. Ternyata yang ke tanah suci, kata Rasulullah, bukan ahli surga, tapi yang ahli surga itu yang tidak
jadi ke tanah suci, dia biaya hajinya diberikan untuk mengurus anak yatim. Ternyata orang yang tidak jadi berangkat haji karena ongkos haji diberi kepada anak yatim, maka itu kata Rasulullah, dia termasuk dicatat sebagai ahli surga. Oleh karena itu mulia sangat orang-orang yang memperhatikan para anak-anak yatim, panti asuhan dan sebagainya. Semoga teruslah berkarya untuk kebaikan. Insyaallah apa yang kita lakukan Allah akan berikan lebih dari itu buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.